Five, three, two, one, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu algoritma penjadwalan proses. Sebelum saya memberikan penjelasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amrullah Rahman Farisi, NIM 200512140043. Program Studi Sistem Informasi kelas 2020A. Sebelum saya menjelaskan tentang salah satu algoritma penjadwalan proses, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan memutuskan proses yang sedang berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses akan berjalan. Algoritma penjadwalan proses yang akan saya bahas di sini yaitu shortest job first. Apa itu shortest job first atau biasa dikenal dengan algoritma penjadwalan SJF? SJF merupakan salah satu dari algoritma penjadwalan proses yang mana mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, serta penjadwalannya tak berprioritas. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Burst time yaitu lama waktu eksekusi, sedangkan waiting time adalah waktu tunggu eksekusi. Penjadwalan SJF ini memiliki dua strategi, yaitu preemptif dan non-preemptif. Keduanya bersifat tidak berprioritas. Non-preemptif artinya yaitu proses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan preemptif artinya proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Contoh kecil penjadwalan SJF. Ada 4 proses A, B, C, D dengan waktu masing-masing 8, 7, 6, 5 milisecond. Pengerjaan atau penjadwalan menggunakan cara normal, yaitu dengan urutan A, B, C, D. Sedangkan
dengan menggunakan penjadwalan SJF, maka urutannya menjadi DCBA sesuai waktu yang diperlukan dari terkecil sampai dengan yang terbesar. Kelebihan dari algoritma SJF ini, karena SJF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari SJF ini adalah masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Prosesnya tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Untuk penerapan SJF di kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, algoritma penjadwalan SJF atau shortest job first seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pengerjaan soal pada saat ujian. Pada saat mengerjakan soal ujian, penjadwalan SJF digunakan dengan terlebih dahulu mengerjakan soal yang dianggap mudah dan soal yang waktu pengerjaannya cepat. Dengan begitu, pengerjaan memiliki efisiensi waktu yang tinggi dan jauh lebih optimal. Selain pengerjaan soal ujian, penjadwalan SJF juga kita gunakan saat menyelesaikan pekerjaan rumah. Penyelesaian pekerjaan rumah akan lebih efektif dan efisien jika dikerjakan dari pekerjaan yang lebih mudah dan yang waktu penyelesaiannya cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simulasi algoritma penjadwalan dengan menggunakan algoritma SJF atau shortest job first, baik yang preemptif ataupun non preemptif. Di sini terdapat contoh soal untuk penjadwalan proses. Sebentar, saya akan mengganti pointer terlebih dahulu. Disebutkan di sini bahwa proses ID ini adalah nama proses, arrival time ini adalah waktu datang, dan burst time di sini adalah lama waktu eksekusi. Proses yang ke-1 diidentifikasikan dengan P1 yang memiliki arrival time 0 dan burst time 4. Kemudian P2 dengan arrival time 2 dan burst time 6. P3 dengan arrival time 1 dan burst time 1. Dan yang P4 memiliki arrival time 3 dan burst time 2. Kita abaikan sebelah kanan ini terlebih dahulu, kita fokuskan pada tabel yang ada di sisi kiri. Jadi kita akan mengkonversi menjadi Gantt chart. Untuk yang kita lihat pertama kali yaitu waktu datangnya. Jadi untuk algoritma SJF ini memang yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah yang memiliki burst time paling kecil atau yang eksekusinya paling singkat. Tapi tetap kita lihat dulu di antrian saat ini sudah ada proses apa saja. Jadi kalau dapat contoh kasus seperti ini, tetap yang kita lihat terlebih dahulu yaitu arrival time atau waktu datangnya. Kita lihat di arrival time ke-0 yang sudah ada di antrian apa saja. Ternyata di sini
di waktu yang ke-0 atau arrival time yang ke-0 sudah ada proses yaitu P1. Walaupun yang kita lihat pada tabel ini burst time terkecil atau waktu lama eksekusi yang paling singkat yaitu P3. Tapi ternyata proses P3 ini baru datang di waktu yang ke-1 setelah proses P1 yang datang di waktu ke-0. Jadi di waktu ke-0 ini P3 belum ada. Jadi mau tidak mau yang harus dieksekusi terlebih dahulu yaitu P1. Kita fokus kepada Gantt chart ini yang saya berikan lingkaran. Untuk yang pertama kali dieksekusi adalah yang arrival time-nya 0. Ya, ini P1 dan karena ini non preemptif jadi prosesnya tidak akan bisa disela. Yaitu kita harus menunggu proses P1 ini sampai selesai. P1 memiliki burst time 4. Jadi proses untuk P1 ini dari arrival time 0 dan lama waktu eksekusinya adalah 4. Kemudian kita lihat dari burst time yang terkecil seperti pengertian dari SJF yaitu yang mendahulukan proses dengan burst time terkecil. P3 masuk ke dalam Gantt chart setelah P1 karena P3 memiliki burst time terkecil. Dari 4 ditambah burst time dari P3 1 menjadi 5. Kemudian proses yang selanjutnya adalah yang memiliki burst time terkecil setelah P3, yaitu di sini disebutkan P4 dengan burst time 2. Kita masukkan ke dalam Gantt chart sehingga lama eksekusi setelah 5 menjadi 7. Kemudian yang terakhir adalah P2 karena P2 memiliki burst time terbesar yaitu 6. Jadi di sini lama waktu eksekusinya menjadi 13. Karena 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kita bandingkan dulu 13 ini dengan jumlah burst time di sini. Apakah lama waktu eksekusi di sini sudah sama? Dan ternyata 4 ditambah 6 tambah 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 13 ini. Berarti ini sudah benar ya. Kita lanjut ke tabel yang di sebelah kanan ini. WT ini adalah waiting time. Sedangkan TAT ini turn around time. Waiting time ini adalah didapat dari ET. ET itu adalah execution time. Kemudian dikurangi AT atau arrival time dan dikurangi BT atau burst time yang satuannya millisecond. Execution time adalah waktu yang ada di Gantt chart ini, waktu selesai eksekusi. Ya, langsung saja waiting time untuk proses P1 didapat dari execution time-nya adalah 4 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 4 hasilnya 0. Kemudian untuk P2 yaitu 13 di sini execution time untuk P2 selesainya di waktu ke-13 ini 13 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah 5. Kemudian P3 di sini
selesai eksekusi pada waktu yang kelima dikurangi dengan 1 arrival time dikurangi dengan 1 burst time, maka hasilnya 3. Kemudian yang P4 di sini waktu eksekusi selesai adalah 7. Kemudian 7 dikurangi 3 dikurangi 2 yang hasilnya adalah 2. Kemudian untuk mendapatkan TAT atau turnaround time, ini adalah lama eksekusi yang didapat dari waiting time ditambah dengan burst time. Langsung saja di sini burst time-nya 4 dan waiting time-nya 0. P1 memiliki TAT 4 dan P2 di sini burst time-nya 6, waiting time-nya 5, jadi TAT-nya 11. Kemudian P3 ini burst time-nya 1 ditambah dengan waiting time 3 sama dengan 4. Untuk P4 burst time-nya 2 dan waiting time-nya 2 memiliki TAT 4. Ya, selanjutnya ini untuk menghitung average waiting time atau rata-rata dari waktu tunggu. Untuk mencari rata-rata dari waktu tunggu yaitu menjumlahkan seluruh waktu proses ini dan dibagi jumlah proses. Langsung kita masukkan di sini 0 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 dibagi jumlah proses yaitu 4 yang hasilnya 2,5 milisecond. Kemudian untuk mencari average turnaround time sama dengan mencari rata-rata waktu tunggu tadi, yaitu menjumlahkan semua ini dan dibagi jumlah proses. Langsung saja 4 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 4 kemudian dibagi dengan 4 yang hasilnya adalah 5,75 milisecond. Kemudian ini adalah simulasi penjadwalan algoritma penjadwalan proses SJF yang preemptif. Kita buat studi kasus yang sama dengan yang non preemptif tadi agar nanti bisa kita bandingkan. Di sini prosesnya sama seperti tadi, namun karena preemptif jadi di sini untuk setiap prosesnya bisa disela dan tidak harus menunggu prosesnya selesai. Langsung saja kita konversi di Gantt chart. Ini karena waktu tunggu yang ke-0 adalah P1, langsung kita masukkan di posisi yang sini. Ini P1 kita masukkan ke dalam sini karena dia datang di waktu yang ke-0. Tapi karena preemptif kita harus cross check kedatangan proses. Jadi P1 ini tidak harus selesai seluruh prosesnya karena waktu datang proses juga berpengaruh di sini. P1 datang di waktu yang ke-0. Kemudian kita lihat waktu datang. Di sini ada waktu datang yang ke-1 adalah P3. Jadi di sini P1 hanya dieksekusi dalam
waktu dalam satu waktu. Kemudian diinterupsi oleh P3 dan P3, sehingga P1 ini hanya yang tadi memiliki burstem 4 sekarang menjadi 3. P3 dimasukkan ke dalam Gantt chart ini karena prosesnya memiliki waktu hanya 1, maka sisa burstemnya 0 dan nanti sudah tidak akan dieksekusi lagi. Kemudian di sini disusul dengan P2 yang waktu datangnya kedua. Ini P3 karena burstemnya 1, di sini P2 hanya selang 1, maka di sini masuk P2 sehingga waktu eksekusinya menjadi 3. Setelah itu kita masukkan urutan waktu kedatangan yang ketiga, yaitu P4. Kita masukkan ke dalam sini karena 2 dan 5 dan 3. 5 ini diambil dari P2 ini. P2 ini karena prosesnya hanya 1, karena di urutan kedatangan ketiga ini ada P4, maka ini hanya dieksekusi 1 kali, jadi sisa 5. Kita bandingkan di sini P4, P2 dan P1, yaitu burstemnya 2, 5 dan 3. Yang terkecil adalah P4, maka kita masukkan P4 di sini. Sehingga waktu eksekusinya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 di sini. Dan P4 sudah tidak memiliki waktu eksekusi lagi karena sudah dieksekusi semua di sini. Kemudian di sini tersisa P1 dan P2 yang memiliki burstem 3 dan 5. Kita bandingkan karena ini menggunakan algoritma penjadwalan SJF, maka yang didahulukan adalah yang memiliki burstem terkecil yaitu 3. Maka P1 dimasukkan ke dalam sini setelah P4. Jadi lama waktu eksekusinya 8. Kemudian disusul P2 dengan sisa burstemnya 5, maka lama waktu eksekusinya 13, sama dengan jumlah burstemnya. Sama seperti yang tadi, untuk mencari waiting time adalah waktu eksekusi atau execution time dikurangi dengan waktu datang atau arrival time dikurangi dengan burstem atau lama waktu eksekusi. Di sini langsung saja, tapi di sini karena preemptif kita ambil waktu eksekusi yang ada di belakang. Jadi ini untuk P1 yang paling belakang adalah ini 8 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 4. Kemudian P2 ini karena berada di urutan paling akhir, maka 13 dikurangi 2 dikurangi 6 sama dengan 5. Kemudian P3 di sini 2, di sini execution time-nya 2 dikurangi 1 dikurangi 1, maka hasilnya 0. Kemudian P4 ada di lama eksekusinya ada di waktu yang kelima ini, 5 dikurangi dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 0. Langsung untuk turnaround time-nya yaitu waiting time ditambah dengan burstem. Di sini 4 ditambah 4, P1 memiliki TAT 8. Kemudian P2 6 ditambah 5 11. P3 1 ditambah 0 1. Untuk P4 2 ditambah 0 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari waiting time dan turnaround time algoritma SJF secara preemptif. Ya, ini tadi
dijumlahkan seluruh waiting time dibagi dengan jumlah proses. Langsung saja 4 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 4 sama dengan 2,25 milisecond. Sedangkan TAT-nya ini dijumlahkan 8 ditambah 11 ditambah 1 ditambah 2 dibagi dengan jumlah proses yaitu 4 sama dengan 5,5 milisecond. Yang selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari rata-rata waiting time dan rata-rata turnaround time dari yang menggunakan strategi SJF non preemptif dan SJF yang preemptif. Di sini sudah ada hasilnya tadi yang kita hitung di awal. Jadi di sini SJF non preemptif memiliki rata-rata waktu tunggu 2,5 dan rata-rata turnaround time-nya atau lama waktu eksekusinya ini 5,75 milisecond. Sedangkan di SJF preemptif memiliki rata-rata waiting time 2,25 dan rata-rata turnaround time-nya 5,5. Bisa disimpulkan bahwa algoritma penjadwalan SJF ini yang paling optimal adalah SJF yang preemptif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.